Lanjut. Ini tadi Yoda sebenarnya ada satu pertanyaan yang saya belum jawab ya tentang HNP. Jadi memang Yoda tadi saya udah bilang bahwa HNP itu terbaiknya emang berenang. Tapi ya bagi yang nggak bisa berenang, sebetulnya ada senam-senam yang perlu dilakukan untuk orang-orang HNP. Nanti bisa deh saya kirim aja by WhatsApp ya. Jadi ada senam-senam yang bisa dilakukan untuk ya memperkuat. Jadi orang HNP itu kan sebenarnya gini, tulang belakang kita kan bentuknya kayak ring dan diantaranya ada otot, kemudian ada pengikatnya. Nah, karena kelemahan si otot pengikat itu, maka pembuluh darah yang berada di dalam ring-ringnya tulang belakang, itu ada 12 pembuluh darah. Kalau dia lemah, pembuluh darahnya bisa kejepit sama si tulang-tulang itu. Maka yang harus kita kuatkan adalah otot dari tulang belakang kita, khususnya yang dari pinggang ke tulang ekor. Jadi kalau pakai itunya istilahnya lumbal 1 sampai 5 dan torakal yang yang dari dada itu dari 7 sampai 12. Jadi pokoknya kalau bahasa awamnya tuh dari kita punya 3 cm di atasnya pinggang, 3 jari di atas pinggang sampai ke tulang ekor itu harus dilakukan senam-senam yang memperkuat otot-otot di situ. Dengan dia kuat ototnya, maka dia membantu untuk si tulang itu disangga, jadi tidak menjepit lagi. Gitu. Yeah. Sama kalau orang yang lututnya sakit juga dia diperkuat otot pahanya, jadi membantu untuk supaya lututnya tidak terlalu ditumpu untuk bertumpu beratnya badan. Ya, cuman kemarin itu kebetulan udah ada keluhan itu, aku jatuh juga, Mel. Jadi keluar dari kaki, jatuhnya cakep lagi, pas lagi di tulang ekornya banget. Aduh, ya Allah. Tidak bisa bergerak. Ya. Jadi makanya kalau tadi tuh yang aku masukin salah satu dari penyakit yang harus kita hati-hati di usia 50 ini adalah fraktur salah satunya ya kan. Ya sebetulnya jatuh. Jadi kita harus jaga-jaga jangan sampai jatuh yang keras. Yang kedua, ya sebaiknya kalau kamu udah habis jatuh begitu, dibantulah pakai pakai korset. Jadi untuk membantu kekuatan dan untuk mengurangi nyeri. Iya, jadi lagi itu kalau duduk pakai bantal yang donat tuh yang di tengahnya bolong kan. Jadi itu nyaman banget buat tulang ekor aku gitu. Sampai waktu aku naik motor juga. Cuman kan itu travelingnya tidak bisa dikalahkan. Jadi kayak bantal donat tetap di atas motor dan aku tetap naik motor. Ya nggak apa-apa. Pokoknya you have to live with that HNP-nya. Nggak apa-apa. Itu tadi. Nggak, nanti kalau misalnya emang ada senam di luar, maksudnya gini, emang dokternya kan sarankan kalau nggak sepeda statis tadi, karena memang di luar kan kalau jalanan jelek, akhirnya kehajar lagi. Nggak boleh ya. Terus kalau bisa berenang, di situasi COVID kayak gini kan galau juga mau berenang gitu. Jadi bisa sepeda statis, bisa berenang, bisa yoga, yoga itu juga bagus untuk. Nah, kalau untuk jalan kaki, waktu itu lutut aku bermasalah juga dengan body yang segini, tidak disarankan juga jalan kaki. Jadi, aduh, susah ya. Jadi beli bajunya jangan tambah ukuran, tapi harus badannya dikecilin. Nah, setuju. Iya, itu penyakit perempuan. Penyakit perempuan, aduh nggak muat lagi nih bajunya, alasan beli baju tapi nambah ukuran, jangan. Dia pesen kaos tuh yang paling gede tuh. Cuma dia ukuran khusus, gitu kan? Iya. Jadi jahitnya khusus ya. Masalah kopi tadi kan, aku kan selama ini memang suka kopi, tapi kopi itu nggak pernah murni juga. Kalau yang tadi ada menguatkan jantung, suka pakai krem kan. Mungkin pengaruh krem itu juga ya. Dan dulu itu karena bukan candu sih, sebenarnya memang karena suka. Itu satu hari itu bisa 5 cangkir kopi aku minum dulu. Tapi setelah usia tuh cukup 1 kali, mungkin buat pagi bisa sampai sore baru habis. Jadi maksudnya ya dicoba kurangin lah gitu. Tapi setelah jadi kemarin sebetulnya gini ya, sebetulnya saya luruskan sedikit tentang kopi. Banyak orang tuh ya selain saya kan doyan kopi, jadi saya betul-betul pelajari apa iya saya nggak boleh minum kopi ya, karena saya juga ada jantung bawaan dari kecil tuh ada sedikit
lubang tapi yang tidak sampai bertahun-tahun tidak pernah membesar. Jadi saya tanya ke dokter, saya juga waktu nganterin ayah saya operasi di Australia itu, saya kaget ada ditulis di dindingnya. Tulisannya tuh bikin saya happy banget gitu. A cup of coffee a day can save your heart gitu kan. Saya langsung nanya, "Dok, jadi ini benar nih, 1 cangkir kopi sehari bisa menyelamatkan jantung ya?" Dia jelasin panjang lebar, dia bilang, "Ini harus dipahami, itu real coffee," dia bilang. Jadi kopi yang asli dari biji kopi, dibikin bubuk, direbus oleh kita, diminum itu sehat, bagus. Karena dia punya kafein asli, ya kan? Dan tidak bercampur dengan zat apapun. Malah bagusnya kalau bisa minum kopi black tanpa gula, ya bagus. Tapi kan kalau orang yang nggak tahan pahit, bolehlah kasih gula, jangan banyak-banyak. Tapi itu, kemudian orang itu mencampur dengan ada gula cair, ya kan? Itu udah salah. Gula cair kan juga dia selain jumlah gulanya jadi tambah banyak, juga interaksi ke kopinya. Kedua, ya macam mau Starbucks, mau Coffee Bean, mau apa, mereka menu-menunya tuh udah terlalu, itu istilahnya coffee entertain gitu kalau saya bilang. Jadi coffee entertain itu adalah kopinya dikit, lebih banyak yang unsur lainnya kan. Apa dicampurin karamel lah, dicampurin macem-macem, sehingga kalau di kimia itu kalau kita tahu kan dulu kimia itu kita belajar kalau zat sama zat dicampur pasti ada interaksi. Nah, banyak interaksi-interaksi yang justru memicu asam lambung naik. Asam lambung yang sering naik itu juga mengganggu ke jantung. Kemudian ada yang juga dia malah meningkatkan tekanan darah, kemudian dia malah meningkatkan kekentalan darah. Nah, jadi istilahnya kalau saya bilang kayak telur mata sapi, ayam yang bertelur, sapi yang disalahin gitu ya. Yang salah zat-zat lainnya, tapi kopi yang disalahin. Kopinya nggak salah gitu. Jadi kalau kita minum kopinya itu real, kopi benar, kopi bubuk, mau apa aja lah, mau kopi Sumatera, kopi Toraja, tapi kopi, real kopi itu sebetulnya nggak apa-apa. Itu dari sisi kopinya. Yang kedua jumlahnya. Maksimal sehari usahakan, ya kalau udah seusia kita ya 2 cangkir cukup lah. Waktu masih lebih muda, 3 cangkir is okay. Artinya saya udah buktikan kok, ibu saya udah 82 tahun juga minum secangkir kopi every day juga alhamdulillah sehat-sehat aja. Secara jantung dan lain-lain nggak ada masalah. Problemnya ya dia osteoporosis, which is osteoporosis adalah hal yang normal bagi wanita usia segitu gitu kan. Jadi udah terbukti kopi itu selama dia pure coffee is okay. Jadi kalau emang kepengen coffee entertain boleh lah, tapi jangan banyak jumlahnya. Kalau mau secangkir sehari atau lebih bagus ya seminggu nggak lebih dari 3-4 kali gitu ya. Lebih baik sebetulnya memang kalau kita lihat ya mungkin Nixon bisa jawab. Kalau di Amerika kan orang lebih seneng kan black gitu kan. Kalau datang pasti kan coffee black gitu kan. Mereka kalaupun susunya biasanya susu murni, susu cair yang dia campurin belakangan. Iya, aku juga minumnya cuma itu teh, kopi itu nggak ada tambah apa-apa. Black ya. Jadi orang bilang coffee black, makan pakai donat gitu kan, mereka senangnya begitu kan. Jadi ya itu yang sehat gitu. Kopinya kopi. Ya bagi yang sekarang hobi macam-macam kopi, beli mesin apa buat gilingnya, ya beli aja bean-nya atau ininya bijinya giling sendiri. Baru tahu itu istilah coffee entertainment. Itu bahasa saya coffee entertain karena itu kan digunakan pada waktu orang entertain di kafe dan sebagainya kan. Satu lagi masalah kafein. Kafein itu kan katanya salah satunya dia itu menghalangi penyerapan kalsium ke tulang ya. Terus udah gitu berarti orang yang maksudnya pecandu ini ada kecenderungan untuk osteoporosis seperti itu. Ya, betul. Jadi tadi istilahnya itu yang saya bilang, minum kopinya itu nggak apa-apa, tapi jumlahnya, ya kan? Jumlah minum kopi itu harus seimbang. Jadi sebetulnya kan kalau kopi itu dibilang bahwa kopi ada efek dehidrasi, ya, karena dia juga cepat menyerap air dari dalam tubuh kita, sehingga kalau kita habis minum kopi, kadang kita terasa haus. Kopi juga bisa mengurangi jumlah kalsium di dalam tubuh kita. Ya betul. Jadi setiap zat yang kita makan dan minum itu punya interaksi yang berbeda dengan zat lainnya yang masuk. Jadi nggak bisa disalahin kopinya. Artinya gini,
minum kopi walaupun punya efek mengurangi kalsium, tapi kan seperti pembahasan saya yang sebelum-sebelumnya, emang kita juga wajib makan makanan yang ada kandungan kalsiumnya. Jadi itu yang kita sebut balancing dalam metabolisme. Jadi kita boleh minum kopi, tapi kita juga makan makanan yang mengandung kalsium karena ada kebaikan dalam kopi, ada kebaikan dalam kalsium. Hiperkalsium juga nggak boleh. Kekurangan kalsium nggak boleh. Nah, kopi, kandungan kafeinnya sangat membantu untuk memperlancar darah, menguatkan jantung. Kenapa kita harus singkirkan efek-efek positif itu, padahal kita bisa balancing. Jadi, bagi orang yang hobinya minum kopi, intinya kuncinya satu, cara minumnya jangan dalam keadaan perut kosong. Artinya, yang punya kebiasaan bangun pagi, belum apa-apa minum kopi, itu hilangkan. Jadi, bangun pagi, mau cuma makan biskuit atau makan roti satu, tapi jangan kosong, baru boleh minum kopi. And then, habis minum kopi, nggak sampai sejam, biasakan minum air putih. Jadi, harus di-balance supaya ginjalnya tetap mendapatkan asupan cairan yang seimbang. Lalu, para peminum kopi ini, ya jangan lebih dari 2 cangkir sehari, kalau bisa 1 aja, plus makanlah makanan yang kandungan ya kalsium, ya besi, itu semuanya kita makan secara balance gitu. Ya, Gitu aja. Selesai. Ini udah kemalaman nih, tapi ada 2 orang, 3 orang lagi pertanyaan. Ya, Bu Dokter masih boleh ya? Devi, Acil Boleh, sebentar ya. Devi dulu ngomong. Devi langsung pertanyaan Acil. Nah, digabung aja nanti pertanyaannya. Devi, masih ada nggak Devinya ya? Ya, Devi ada masih. Devi? Malam semua. Malam, Dokter. Malam. Dok, Nih saya contohin nih, saya siap ini nih di samping tempat. Ya, Devi dulu Jadi ya. saya konsisten ya, nggak asal ngomong nih. Ya, Devi. halo Dok. Itu sama kayak Lani tadi, waktu 3 bulan lalu kolesterol saya tinggi, 300 lebih juga. Terus saya disuruh minum Lipitor sama sebulan. Terus sudah sebulan saya tes lab lagi, tes darah, udah di bawah 200. Jadi saya stop Lipitornya, terus 2 bulan suruh cek lagi. Setelah 2 bulan, cek kemarin ini baru beberapa hari lalu 290. Jadi tinggi lagi. Makanya sekarang saya minum Lipitor lagi. Kenapa ya Dok? Padahal kan saya udah olahraga, udah kayak makan makanan sehat, kok naik lagi gitu. Mau nanya itu sih. Ya. Waktu didiagnosa kolesterolnya tinggi, itu diperiksa yang lain-lain nggak? Jadi maksudnya Diperiksa kan kita itu. kolesterol itu kan Diperiksa tinggi juga. kan, kolesterol tuh gini, kolesterol tinggi itu akibat, jadi bukan penyakit utama. Nah, kenapa kolesterol tinggi itu yang harus kita tanya. Ada yang kolesterol tinggi memang karena asupannya, makannya yang berlebihan, maka yang dikurangin makannya. Tapi ada yang tadi misalnya udah bermasalah dengan empedunya, ya empedunya harus diobatin juga. Nah, ini Kalau apa kira-kira? Waktu itu gara-garanya saya vertigo. Nggak pernah vertigo, seumur-umur tiba-tiba vertigo. Terus dokternya besoknya saya WA dokter tuh, dia bilang coba tes lab gitu loh, mungkin kolesterol. Ternyata bener saya kolesterolnya tinggi. Itu juga saya kaget karena nggak nyangka bakalan kayak. Jadi gini, bisa sih vertigo karena kolesterol, tapi kolesterol tingginya itu yang harus dicari karena apa? Ya, jadi bisa karena asupannya, nggak bisa karena asupannya, bisa karena ada satu organ yang bermasalah, gitu ya. Bisa karena ya lifestyle-nya gimana? Olahraganya? Iya, olahraga jadi rajin gara-gara itu. Tadinya sih nggak rajin, jujur aja. Terus cuman memang tadinya penggemar banget cumi sama udang. Saya nggak doyan daging, saya nggak doyan jeroan, tapi itu 2 memang mungkin udah numpuk gitu ya. Terus saya juga makan keju, kayak penggemar banget keju gitu ya. Jadinya mungkin terus langsung stop sih memang. Terus sebulan bener-bener, soalnya vertigo tuh shock banget, kaget, itu bener-bener kayak nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun gitu kan. Jadi terus ya udah stop. Nah itu udah bener-bener udah sampai normal lagi, tapi naik 2 bulan. Saya baru berapa hari lalu 290 sekarang, tinggi lagi. Makanya kayaknya aduh kenapa ya, padahal udah jadi gini ya, jadi
Jadi kalau saya boleh kasih tahu gini ya, kolesterol itu Hmm. tidak meningkat dalam waktu seminggu 2 minggu. Ini 2 bulan, Biasanya, Dok. nggak maksudnya kenapa sih sampai kolesterol kita naik gitu ya. Oh, Jadi itu biasanya kebiasaan yang nggak sehat yang terjadi bertahun-tahun. Jadi mungkin tadi faktor makanan-makanan yang memang tinggi kolesterolnya. Cumi itu tinggi sekali. Cumi, saya sendiri pernah merasakan nggak pernahnya kolesterol saya tinggi, tiba-tiba saya lagi doyan banget sama cumi, dalam waktu 1 bulan bisa sampai 5-6 kali makan cumi, mendadak kolesterol saya 250, saya kaget banget. Dan itu ternyata saya buktikan setelah saya udah berapa bulan nggak makan cumi itu normal, artinya itu akut kondisinya. Kalau akut itu biasanya memang disebabkan sesuatu yang numpuk dalam waktu cepat gitu ya, itu akut. Nah, kalau yang udah sampai minum obat, turun, naik lagi, itu biasanya udah kronis. Kronis terbentuknya karena bertahun-tahun. Bertahun-tahun pola makannya nggak benar, jadi makannya high kolesterol, tapi nggak ada pembuangannya, nggak ada pembakaran kalori dan karbohidratnya nggak ada, sehingga olahraga artinya kurang ya. Kemudian ya mungkin ya dia juga kemampuan si empedu untuk emulsi atau ngancurin lemaknya juga udah turun gitu. Jadi karena udah keseringan banyak lemak di dalam darahnya. Nah, itu kan menumpuk. Karena tidak ada yang sampai, jadi kalau kolesterol itu sampai bikin ke vertigo, itu biasanya udah bertahun-tahun tuh. Nah, setelah dia vertigo, dikasih obat, itu hanya untuk ibaratnya dia ngebersihin lemaknya pada saat itu kayak dicuci gitu, tapi penyebab si lemaknya tinggi itu belum ketahuan, belum dibenerin. Jadi dia terbentuk lagi. Nah, yang sekarang harus dicari adalah penyebabnya. Penyebabnya adalah apakah betul-betul sudah konsumsinya dijaga, jadi termasuk tidak makan gorengan, keju, kemudian ya kejunya boleh makan sekali-sekali. Gorengan juga sangat jahat. Penggemar keju. Oke. Gorengan juga saya sangat udah jahat. pakai olive oil, Dok, udah. Oke. Ya, makanya yang tadi saya bilang, perbaikan itu dilakukan kan baru dalam waktu sebulan, 2 bulan, sementara terbentuknya penyakit itu udah bertahun-tahun. Nah, jadi perlu dicoba lagi dari hari ini, misalnya minum tetap obatnya, rutin aja dulu selama 1 bulan sambil dibenerin pola makannya dan olahraganya. Setelah itu stop obat dengan tetap menjaga pola makan olahraga. Kemudian bila mana di bulan ketiganya diperiksa masih juga tinggi tanpa obat, nah itu berarti minimal coba USG, apakah empedunya baik. Kemudian diambil tes darah untuk ngecek. Kalau kita mau cek jantung juga, cek jantung itu bisa kita cek ada di darah itu namanya hormon atau enzim jantung. CK-CKMB ya, itu kalau CK-CKMB-nya tinggi itu biasanya udah ada masalah di jantung. Walaupun kita belum berasa sakit jantung, tapi kadang-kadang enzim jantungnya udah meningkat nih gitu. Berarti dia udah ada either itu gangguannya baru berupa misalnya kadang-kadang kan orang nggak sadar taunya jantung tuh kalau sakit tuh ya harus sakit gitu. Tapi ada orang kondisi perlemakan di jantung yang perlahan pada saat udah banyak lemaknya tiba-tiba menyumbat gitu. Nah, itu yang kita hindarin. Itu yang orang bilang, "Loh, saya tuh rajin sepedaan, tahu-tahu pulang sepedaan anfal." Nah, itu bisa terjadi pada orang-orang yang sebetulnya udah ada lemaknya di darah, tapi dia misalnya berada di pembuluh darah yang lebar ya, pembuluh darah besar. Waktu dia berolahraga karena cepat itu aliran darahnya bisa lepas plaknya dan dia menyumbat di pembuluh yang sempit. Darahnya nggak bisa lewat. Nah, itu yang katanya orang kok rajin olahraga bisa kena jantung, ya itu karena kita lihat rajin olahraganya kapan, mulai sakitnya udah dari kapan gitu. Oke. Ya. Lanjut, Jadi jangan pernah lakukan olahraga itu mendadak ya, maksudnya kalau yang jarang-jarang olahraga, pas mau mulai olahraga, pemanasan dan bertahap. Jangan begitu mulai olahraga tuh langsung yang sepeda berapa kilo gitu, kemudian yang overwhelming gitu. Jadi nggak boleh. Kita mulailah dari tahap demi tahap. Senam-senam dulu, jalan-jalan dulu, keliling komplek dan sebagainya. Jadi tubuhnya diadaptasi dulu sama olahraga itu gitu.
Jangan Jadi over. cari tahu penyebabnya mau coba itu ya, jadi cek jantung ya, Dok ya? Jadi gini, kalau mau mulai dari yang sederhana, cek darahnya jangan cuma cek darah rutin, tapi cek darah rutin tuh biasanya yang cuman hemoglobin, hematokrit, leukosit yang kita sebutnya HB, HT, leukotrombo 5 pemeriksaan sederhana. Tapi kita minta aja bisa periksa darah lengkap ditambah dengan fungsi ginjal kalau mau ya, tapi kalau enggak yang paling penting buat kolesterol itu adalah periksa darah lengkap. Kalau darah lengkap agak banyak tuh, ada LDL, HDL, jadi yang dibilang lemak jahat, lemak baik. Jadi periksa darah lengkap, periksa fungsi jantung, yaitu enzim jantung, sama periksa fungsi hati. 3 itu paket biasanya. Fungsi jantung sama fungsi hati dari darah juga ya, Dok ya? Iya, jadi maksudnya kita nggak ke dokter jantung dulu, tapi kita minta ambil darah, ya. Fungsi jantung itu nanti bisa dilihat biasanya dari tadi enzim jantung, ada CK-CKMB, ada fungsi hati itu SGOT, SGPT, darah lengkapnya juga sampai ke kolesterol total, kolesterol direct, indirect itu bisa ketahuan dari situ. Kalau angka-angkanya nggak bagus semua, nah itu berarti baru lari ke yang lebih lanjut, periksa ke dokter jantung gitu. Waktu itu sih saya periksa darah biar ini kadang-kadang ada orang yang langsung deg-degan kalau ke dokter jantung dan sebagainya. Mungkin kita lihat dari situ dulu. Oke, Devi. Selesai. Waktu itu sih saya periksa darah lengkap sama agregasi trombosit ya, Dok. Agregasi trombositnya gimana? Normal. Terus sama satu lagi tapi apa ya, lupa. Ada 3. Pokoknya darah lengkap yang HDL, LDL juga udah lengkap semuanya. Kemarin tuh hasilnya jelek tuh. Hasilnya semuanya jelek. Oh, jadi HDL, LDL-nya juga udah nggak bagus? Nggak bagus hasilnya. Itu kalau maksudnya HDL, LDL-nya udah bermasalah, ya sebaiknya mungkin, artinya daripada ngulang lagi, kalau emang HDL, LDL juga masalah, yang lain-lain juga ada masalah, ya nggak ada salahnya ke dokter jantung minta di EKG atau di echo. Echo tuh kayak USG tapi buat jantung. Jadi melihat aliran darah jantung itu masih normal atau bercampur atau ada penyumbatan dan sebagainya. Mungkin bisa begitu. Gitu. Ya udah, Dok. Oke. Makasih banyak ya, Dokter Kamel ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Pokoknya jangan disepelekan gitu. Acil nih, Oke, Acil. iya, Dok. Udah nunggu dari tadi nih. Ayo open, Acil. Herman? Open. Acil ngilang. Koneksinya dia nih berantakan katanya. Aduh. Terima kasih. Udah. Bisa nggak? Ya. Halo? Ya. Udah kenapa? Videonya di off aja. Ya? Videonya di off aja. Bentar, yaudah. Biar audionya bisa masuk. Tunggu. Ya. Halo, dokter. Ya. Halo. Ya. Connect ya? Connect. Iya, ini udah kemalaman juga, nggak apa-apa deh. Saya mau sharing dan juga pasca COVID saya kan Agustus tanggal 2 terakhir dinyatakan sehat dari Hotel Bintang 5 Rumah Sakit Sulianti Saroso. Berarti sudah menjelang 7 atau 7 bulanan ya. Sampai saat ini nggak pernah ada lagi sakit yang namanya pilek, flu, batuk tuh nggak pernah. Tapi dada saya itu masih suka panas. Sudah ahli paru-paru saya coba jajakin, hampir semua analisanya sama mirip. Dia bilang asam lambung naik, gitu. Ya mungkin apa karena saya kurang telaten minumnya atau bagaimana? Ya kadang habis minum obat itu nanti hilang, tapi ada lagi. Sampai minggu kemarin pun saya masih panas. Masih apa? Maksud saya panas dadanya.
dada itu panas sebelah kiri, ada waktu itu kiri kanan, sekarang hanya sebelah kiri aja gitu. Saya udah CT scan sampai 3 bahkan 4 kali. Kemarin saya terakhir minggu lalu cek toraks ronsen pun hasilnya bagus gitu. Cuma yang kok masih panas, dokter pun sampai sekarang tidak bisa menjawab dengan jawaban yang pasti yang benarnya seperti apa. Nah, overall saya tidak pernah merasakan sakit yang macam-macam, tapi pernah 2 kali saya nggak tahu apakah itu juga namanya vertigo, tiba seperti semaput gitu loh. Tapi hanya sebentar saja. Cuman ada karena panik, saya pikir kenapa seperti ini gitu kan. Nah, saya ke dokter, saya dikasih obat vertigo. Pernah sekali itu, kemudian sekali lagi jarak waktu 2 minggu. Ya. Nggak ada apa-apa, Pak. Asam lambung Bapak, kan dia bilang begitu. Nah, itu kira-kira Tahu apa? Acil kerjanya di bidang apa ya? Saya di penerbit. Penerbit ya. Maksudnya Penerbit. aktivitas kerjanya termasuk apa? Berat atau sedang atau gimana? Marketing, sales. Marketing ya, sales. Manggul-manggul enggak? Tuntutan targetnya berat nggak? Juga manggul duit itu nggak berat-berat amat. Enggak. Tuntutan target itu membuat stres apa enggak ya? Enggak. Harus sering piknik. Kenapa? Semuanya enjoy, nggak stres kok. Oh gitu. Udah pernah coba berobat ke dokter neuro? Dokter penyakit saraf? Kemarin berobatnya ke dokter apa, jantung? Nah, 6 dokter paru-paru saya observasi semuanya. Paru-paru? Jadi belum dapat jawaban yang benar-benar. Ya, maksudnya perginya ke dokter paru aja. Iya. Ya, perginya cuma ke dokter paru ya. Oke. Saran saya coba pergi ke dokter penyakit saraf. Bukan dokter jiwa, dokter penyakit saraf, dokter neuro. Karena ada ya, maksudnya ada kemungkinan apakah itu dari ototnya atau sebetulnya lebih ke beban pikiran dan arahnya lebih ke problem di otak gitu ya. Jadi lebih ke situ. Coba aja dulu ke dokter saraf untuk dicek tentang ininya ya. Karena kalau secara CT scan, secara organ gitu katanya udah nggak ada kelainan, maka yang bisa kita arahkan itu lebih ke penyakit-penyakit yang kita sebut psikosomatik. Psikosomatik itu adalah sesuatu yang mulainya dari psikis, tapi dia jadi efeknya beneran ke soma, ke badan. Jadi bukan nggak ada sakitnya, beneran ada sakitnya, tapi disebabkan dari psikis gitu. Itu bisa seperti itu. Dan itu biasanya dokter saraf ada cara-cara untuk ngetes juga. Atau kalau memang karena kalau biasanya kita larikan langsung ke psikiater itu dia akan lebih banyak menggalinya hanya ke masalah kejiwaannya tapi fisiknya kurang. Jadi kalau dokter saraf itu dia biasa menggabungkan antara fisiknya dengan apa yang menjadi beban gitu. Oh gitu ya. Iya, boleh dicoba ke dokter saraf neurolog gitu ya. Karena kan ini hal yang harus diperiksa secara fisikly, nggak bisa dengan komunikasi aja. Tapi jangan langsung lari ke CT scan dan sebagainya. Pemeriksaan yang standar-standar aja dulu. Ya,
itu kan memang itu kan prosedur waktu COVID kan, ya kan? Maksudnya? Jadi kita ikut waktu COVID itu kan. Nah, memang kan saya ini ada batu empedu. Katanya kan kalau ada batu, memang asam lambungnya akan terganggu, suka tinggi gitu kan. Oh, tadi katanya nggak ada masalah nggak, tadi kan katanya udah di ronsen dan udah di CT scan nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalahnya di paru aja. Bukan, di empedu. Kalau empedu saya kan ada batu itu. Nah, loh, kalau ada batu empedu waktu di CT scan ketahuan dong? Kan ketahuan, tapi kan tidak mengganggu kata dokter. Oh, yang bilang nggak mengganggu siapa tuh? Itu waktu kita konsultasi kan dokter bilang begitu. Selama ini tidak mengganggu aktivitas fisik Bapak, ya udah ini diabaikan. Kalau mengganggu, boleh ini diangkat. Sekarang pun kalau mau diangkat pun tidak apa-apa. Tapi dia bilang kalau tidak mengganggu nggak apa-apa, jangan coba-coba bangun tidur, dokter bilang gitu kan. Selama itu tidak mengganggu secara fisik, rasa sakit apa tidak, ya kan tidak pernah nih. Cuma mungkin tahun 2009 itu saya baru terdeteksi batu empedu itu 6 mm, ya kan, berarti setengah senti lebih itu. Akibat itu memang, waduh itu rasanya mau muntah terus, asam lambung katanya dokter naik. Nah, itulah akibatnya. Setelah dikasih obat sama dia, saya juga masih suka minum, namanya Impepsa. 2009 sampai 2019 saya tidak pernah lagi merasa atau akibat itu nggak pernah lagi mual-mual. 2019 saya ada rasa lagi seperti itu. Ya, saya coba cek lagi lah, sini juga saya coba cek empedu kan, ternyata sudah 11 mili. Berarti udah 1 senti lebih, bahkan ada 2. Nah, dokter bilang itu tidak mengganggu sakit fisik, Bapak mau abaikan boleh, tapi kalau mau diangkat pun boleh. Nah, ini kan bicaranya saya boleh tanya nih sekarang, saya tanya, yang dirasakan sama Acil belakangan ini apa? Dadanya panas? Overall, saya bilang tadi, semenjak pasca COVID, saya nggak pernah flu, pilek nggak pernah. Badan panas pun, batuk pun saya nggak pernah. Cuma dada saya suka panas. Gitu loh. Nah, ke beberapa dokter, bahkan sampai dokter paru-paru, semua analisanya sama, dikasih obatnya pun saya sama, dikasih obat pereda asam lambung macam Braxidin, terus apalagi Impepsa, nah macam-macam seperti itu semua dokter ini ngasih sama. Saya kan tidak mengungkapkan sebelum dia periksa kan, setelah dia periksa, kok sama gitu loh. Nah, jadi saya mau tanya gini, ke dokter-dokter itu semua udah diceritakan nggak bahwa punya riwayat batu empedu yang sudah 11 mili dan merasa mual dan sebagainya, diceritakan nggak? Sudah, kan dokter juga baca hasil CT scan-nya kan, di situ ada tertulis kan. Oke. Hasil pemeriksaan lab seperti bilirubin, kemudian seperti kolesterol gimana? HDL, LDL, semuanya normal. Kemarin hari Rabu, ini yang terakhir ya. Terakhir kemarin saya cek darah lengkap semuanya normal kecuali darah gula saya 311, itu aja. Saya nggak pernah setinggi 311. Paling banyak, paling tinggi 200. Oke. Yang dibilang semua normal itu periksanya apa aja? Bentar, saya bisa baca nih. Silakan agak ini sedikit ya, nggak apa-apa ya. Yang kelainan-kelainan aja. Saya rasa nggak ada sih, nggak ada yang kelainan nih. Bentar nih. Diperiksa nggak total kolesterolnya? Periksa di bawah normal semua. Di bawah total semua. Kolesterol normal, HDL normal. Hanya itu aja, HDL normal. Nggak, tunggu, saya tanya dulu. Bilirubin diperiksa nggak? Bilirubin itu apa ya di sini tulisannya ya?
Di bagian fungsi hati atau di bagian kolesterol. Ada kolesterol tuh ada kolesterol total, kolesterol indirect, kolesterol direct, HDL, LDL, terus di bawahnya ada bilirubin, ada nggak? Bentar, saya kasih lihat. Protein darah. Gini, intinya gini deh, kalau saya sih, ini saya dapat gambaran keseluruhannya begini, menurut saya, kalau punya riwayat yang namanya batu empedu, dan dulunya udah pernah sampai mual sakit dan segala macam itu, lalu sekarang ini timbul lagi rasa sakit panas di dada, dan dokter berkali-kali ngasihnya obat seperti Infepsa. Kan Infepsa tuh sebetulnya bukan obat empedu, Infepsa tuh obat lambung. Infepsa itu adalah untuk menurunkan asam lambung. Artinya kalau asam lambungnya sering naik, itu berarti sering mual. Nah, mual itu selalu biasanya orang mengkaitkan dengan lambung saja, tapi padahal mual itu bisa timbul pada orang-orang yang radang empedu atau ada batu. Jadi tidak harus batu empedu, tapi radang empedu juga membuat orang mual. Jadi saran saya kamu ke penyakit dalam, dokter penyakit dalam, spesialis gastrointestinal. Jadi ambilnya dokter spesialis penyakit dalam yang udah memang spesifik ke pencernaan. Karena menurut saya mungkin karena sudah cukup lama bisa saja ada masalah terkait hati, liver. Kenapa saya berkesimpulan begitu? Karena gulanya udah tinggi. Karena kan kalau udah ada penyakit gula sebelumnya tiba-tiba jadi 300 itu something wrong dengan yang memecah gula itu yaitu insulin. Jadi something wrong dengan insulin. Insulin itu ada di pankreas dan ada di hati. Jadi bisa saja karena masalah empedu yang lama, pankreasnya juga mengalami sumbatan, insulinnya nggak dihasilkan dengan baik, jadi gulanya nggak bisa dipecah. Jadi sebaiknya, dan orang-orang yang masalah dengan pankreas, jadi gini, pankreas sama empedu, itu kalau sakit, itu masalahnya bisa jadi ke dada, panas, mual, gitu ya. Jadi sebaiknya coba lebih komprehensif, periksanya ke dokter penyakit dalam yang ahli pencernaan gastrointestinal. Itu kalau mual mah nggak, hampir bilang nggak pernah lah. Ini cuma pasca COVID aja nih, Iya. dada masih panas-panas gitu. Tapi juga nggak sepanjang hari panas. Artinya gini, artinya itu kan ada riwayat tuh, apalagi udah 11 kali ya kan, 11 kali. Batunya nggak bisa dibiarin, nggak bisa didiemin. Nah, itu harus di treatment. Jadi, mual itu kan bisa saja waktu fase akut, tapi udah lewat mualnya, sekarang udah lagi kena yang lain-lain, pankreas, gitu. Jadi kalau dibilang jangan bangunkan macan tidur, menurut saya justru macannya harus ditemukan gitu, jangan didiemin aja. Nggak ngebangunin, tapi dia efeknya kemana-mana nanti, ke pankreas. Ya, coba aja gini ke dokter penyakit dalam, tapi minta langsung dilakukan, nggak perlu CT scan, jadi itu lebih baik ke USG aja, USG, jadi USG-nya jangan cuma empedu, tapi USG empedunya, pankreasnya, sama livernya. Minta di USG aja. Ini kalau mau apa? Tadi saya nanya apa nih? Apa hasil ini saya nih, hasil apa? Lab saya. Ya itu alasannya karena ada gula tinggi, ada riwayat, jadi 3 aja, ada gula tinggi, ada riwayat batu empedu, dan masih ada keluhan panas di dada. Ya, itu aja paling. Ya, itu harus dihubungkan, itu nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, selesai. Nah, satu lagi. Masih ada dikit lagi. Dokter Kamel. Lagi. Tiba-tiba kemarin, kok kepala saya sakit sekali luar biasa. Nggak pernah seperti itu. Akibat apa juga ya? Ya itu semakin koneksi nggak dengan yang tadi-tadi? Iya, berkoneksi. Itu semakin menguatkan bahwa memang ada sumbatan yang tidak teratasi. Larinya ke vertigo biasanya, atau ke apa namanya, sakit kepala. Ya, oke Cil. Sakitnya tuh habis mata, itu saja sakitnya, bukan
samping, Iya. di sisi atas seperti itu Ya, sakit. coba minta Luar dicek biasa sakitnya. pankreasnya deh, minta dicek pankreasnya sama livernya. Liver, pankreas, USG ya, itu USG ya. Ya minta di USG aja, USG di kandung empedu, pankreasnya sama livernya. Ya, Surat oke. wasiat, Cil, jangan lupa. Oke. Juga terima kasih banyak. Maaf nih terakhir untuk perempuan karena dia udah nunggu, kasihan juga nih. Linda masih mantau terakhir ya Linda ya. Kita sampai Kemalaman nggak? Kalau kemalaman nggak usah lah. nggak apa-apa ya. Udah, pertanyaan terakhir. Yang terakhir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kamel dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini aku mau nanya masalah hormon estrogen. Kalau kita kan buat wanita tuh estrogen itu kan yang paling berperan ya di dalam tubuh. Nah, umur kita udah yang 50-an ini, udah ada yang pramonopause atau yang sudah monopause, itu kan estrogen juga sudah mulai hilang. Nah, sementara kalau yang saya pernah baca itu, kita kalau misalkan kanker serviks atau kanker rahim, itu kan dipengaruhi oleh estrogen yang tinggi. Nah, apakah kalau misalkan sudah pramenopause atau menopause itu masih bisa, maksudnya masih ada kemungkinan untuk jadi kanker rahim? Oke. Gitu. Iya. Jadi kanker rahim atau kanker serviks itu bukan disebabkan estrogen tinggi. Kondisinya setelah ketahuan dia kanker rahim atau serviks itu memang estrogennya tinggi. Tapi bukan gara-gara estrogen yang bikin kanker. Kankernya itu sendiri sudah terbentuk, ya sebenarnya gini, kanker itu kan memang bisa disebabkan ada zat-zat karsinogenik yang kita makan atau kita gunakan gitu ya, bisa itu. Tapi bisa juga dia merupakan mutasi sel yang disebabkan oleh, kadang-kadang ada yang tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba sel itu bermutasi menjadi berkembang biak demikian banyak, ganas, ya kan. Bisa gini, kalau wanita itu biasanya wanita-wanita yang sudah melahirkan, atau misalkan dia hamil tapi keguguran dan sebagainya, bisa saja itu rahim kita pada waktu mengeluarkan entah plasentanya atau mengeluarkan bayi itu, bisa saja kurang bersih istilahnya di rahimnya. Nah, kurang bersihnya itu bisa menyebabkan yang namanya endometritis atau itu radang dari bagian dalam rahim. Dinding bagian dalam rahim mengalami radang. Radang itu terlambat diobati misalnya, itu pun bisa menyebabkan akhirnya lama-lama sel yang kena infeksi tersebut bermutasi menjadi ganas. Ganas itu jadi kanker. Gitu. Ada juga yang memang karena menggunakan obat-obatan atau makan makanan yang karsinogenik juga bisa. Tapi kalau wanita yang namanya kanker serviks paling sering, ini kalau dari ratingnya paling sering kanker serviks itu mulainya adalah dari penyakit keputihan, leukoriasis. Jadi penyakit keputihan pada wanita yang dimulai dari vagina itu kemudian dia tidak teratasi dengan baik, dia naik. Jadi kan dia naik sampai ke pintu atau mulut dari rahim yang disebut serviks. Nah, pintu rahim itu kemudian nanti menjalar ke rahim secara keseluruhan. Jadi itu penyebab awal kanker serviks. Nah, kalau dibilang keputihannya juga ada perbedaan. Keputihan yang normal pada wanita pada umumnya itu ada keputihan yang normal yang karena misalnya ya karena faktor hormon, karena dia masih menstruasi dan sebagainya, itu keputihan yang normal yang terjadinya biasanya muncul tapi dalam beberapa waktu setelah hilang penyebabnya hilang juga gitu kan, atau bisa karena jamur dan sebagainya. Tapi keputihan yang luar biasa ya banyak, berbau yang nggak enak dan sebagainya, warnanya juga udah berbeda, itu biasanya apakah pada wanita itu bisa disebabkan misalnya pasangannya punya penyakit kelamin dan sebagainya. Lalu kena ke wanitanya, awalnya wanitanya sakit kelamin tapi tidak cepat berobat, lalu sampai ke masalah keputihan dan naik menjadi kanker serviks. Atau ya memang pada wanita-wanita yang misalnya dia menggugurkan kandungan dengan cara-cara yang tidak benar.
tidak baik. Jadi terjadilah infeksi yang yang luar biasa. Atau ya memang dia menggunakan obat-obatan yang bahaya, yang karsinogenik gitu, yang mengandung unsur-unsur penyebab kanker. Gitu. Itu banyak sebabnya. Nah, jadi itu penyebab kankernya. Nah, sesudah dia kena kanker baru estrogennya menjadi naik. Bukan gara-gara estrogen jadi kanker, kebalik. Soalnya kan di artikel-artikel artinya ya tadi kalau wanita udah menopause ya kalau memang penyebab kankernya suatu hal tadi ya bisa tetap kena gitu. Tetap aja ya, tetap kena gitu ya. Karena kan banyak kita baca gitu makanan-makanan yang mengandung kedelai itu kan katanya mengandung estrogen yang tinggi. Iya. Nah, itu kan katanya kita jangan terlalu banyak gitu kayak makan kedelai atau tempe, tahu gitu-gitu. Kalau justru kita ini normal, nggak ada masalah dengan cancer, justru pada wanita-wanita di atas 50 tahun disarankan makan kedelai itu bagus. Selama dia nggak ada asam urat ya. Minum susu kedelai, makan kedelai, tempe, tahu itu justru bagus. Kenapa? Untuk mengurangi resiko osteoporosis dan untuk memperlambat terjadinya osteoporosis. Karena wanita yang normal itu kan estrogennya udah turun, maka kemungkinan terjadi osteoporosis jadi lebih cepat. Jadi dibantulah dengan soya atau kedelai tadi. Berarti nggak apa-apa buat rahim kita ya? Maksudnya nggak ada pengaruhnya. Kalau nggak ada masalah dengan rahimnya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oh ya. Ya. Ya udah itu aja dok. Makasih banyak dok. Makanan murah, meriah dan sehat tuh, tempe. Ya betul. betul. Ya makasih dok. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya. Alhamdulillah. Ini penutupan yang nutup biasa. Jamil sudah ada, Jamil harus menutup dengan doa penutup. Ahmad Jamil. Ya, jadi tadi kan saya di awal ngasih tahu Aryo ya, kalau bisa nanti Aryo yang tentukan ada bagi-bagi sedikit yang buat teman-teman itu kan ada hand sanitizer, ada masker, ada power bank-nya ya, di Aryo masih ada. Silakan Aryo tentukan sesuai kesepakatan 10 peserta 5 apa 10 ya, yang peserta yang pertama datang dan penanya dan juga yang terlambat, yang menutup. Nah, yang paling aktif. Tapi karena jumlah orangnya juga nggak banyak ya, semua bisa dapet deh. Asik. Ya. Nanti akan kita pilih sesuai ada rekaman, nanti kita lihat di rekaman. Surprise aja. Ya. Surprise langsung. Ya. Om Jamil, bisa ditutup dengan doa? Terima kasih semuanya ya, pertanyaan-pertanyaan dan juga aktifnya. Semoga sehat selalu semua. Ya, kita dulu baru kita. Jamil. Oke, terima kasih pada Dr. Camelia, Mas Aryo, tokoh masyarakat, Kang Icis, dan seluruh kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Buat Mas Nixon yang lagi di villa ya, kalau di sini namanya Gede Mountain atau Gunung Gede kawasan Puncak. Nah, di sana namanya beda lagi. Sebelum kita tutup, mari kita kirimkan doa. Doa ini dibaca dengan cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon berdoa menurut agama dan keyakinannya. Kita kirimkan Al-Fatihah buat seluruh kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para tetangga kita, sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi wa yukafi majda ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kami bagi jalal wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan bil jasadi wa wajidatan bil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afa inna lisabr rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Ini ada titipan pertanyaan sedikit nih
dari Nixon nih. Jauh-jauh dari Amerika dia mau nanya sebenarnya. Memang tidak begitu penting, tapi dia ngejapri tadi dia nanya. Kalau minum teh terus tanpa ada gulanya, itu kan ada endapan. Bagus nggak sih? Jadi teh itu, jadi kalau kopi dia ada kandungan kafein, teh itu ada tein namanya. Teh itu sebetulnya dia berasal dari daun ya kan, dan itu hal yang alami dan sangat bagus sebetulnya untuk tubuh kita. Dia punya antioksidan yang tinggi. Jadi kalau teh itu kandungan antioksidannya asal dia asli ya, maksudnya jadi makanya lebih baik kita tuh bikin teh itu sebetulnya paling bagus tuh yang kita rebus. Jadi bukan teh celup. Kalau mau lebih bagus ya kita membeli teh, daun teh itu yang kita rebus, kemudian kita saring dan kita minum. Tapi kalaupun teh celup, ya selama tehnya memang teh asli lah, bukan yang tadi. Kalau ada coffee entertain, ada teh entertain gitu ya. Nah, itu teh itu bagus karena kandungan tein yang mengandung antioksidan itu. Hanya kalau juga kita terlalu banyak minum teh tadi, misalnya ukuran terlalu banyak buat saya adalah lebih dari 3 gelas sehari, itu terlalu banyak. Karena kemudian kan jadi kan tadi kalau minum 1 hari itu 2 liter, berarti dia sudah mengurangi jatahnya yang air putih. Jadi artinya nanti keseimbangan antara zat berwarna sama zat putihnya tadi jadi nggak seimbang, sehingga nanti akan berat buat si ginjal dalam menyaring. Jadi sebetulnya masalahnya karena di situ. Tapi kalau tehnya sendiri sebetulnya nggak bahaya, tehnya bagus dan nggak ada masalah. Cuma jangan terlalu banyak. Saya kira masih bisa ditolerir kalau dia minum teh 4 gelas, tapi dia juga minum air putihnya banyak, lebih dari 2 liter mungkin nggak masalah. Tapi saran saya, kalau kopi paling bagus 1-2 cangkir, kalau teh ya jangan lebih dari 3 cangkir. Dan tehnya jangan terlalu pekat gitu. Jadi kalau mau kalau mau bikin eksperimen sedikit, kalau saya pernah coba, kita coba bikin kopi, bikin teh di cangkir atau gelas, didiamkan sampai pagi. Kalau kita buang kopi itu dan kita cuci pakai air saja, tidak pakai sabun, sudah hilang bekasnya. Tapi kalau teh, dia akan tetap menempel merah. Jadi artinya teh itu masih punya daya menempel di baik gigi atau apa namanya organ-organ tubuh kita, usus gitu ya, masih ada faktor menempelnya, sehingga kita sebaiknya memang setiap habis minum yang berwarna seperti teh gitu, ya kita tandem pakai air putih gitu. Jadi untuk membantu mengalirkan air itu supaya cepat masuk ke glomerulusnya ginjal itu, disaring dan cepat dikeluarkan dalam. Pokoknya hitung kalau habis kita minum terus kok kencingnya masih 3 jam kemudian, itu berarti nggak normal. Harusnya habis kita minum tuh ya 2 jaman kita sudah ingin kencing. Kecuali kalau minumnya baru sedikit-sedikit gitu, dia numpuk, baru kemudian di jam ketiga pengen kencing, ya jumlah kencingnya harus cukup banyak gitu. Thanks, Dr. Kamel. Lagi-lagi moderasi ya. Ya, tapi juga kalau teh itu ada teh yang kita sebut sebagai teh kesehatan, kan semacam green tea ya. Sebetulnya kalau dibilang green tea itu, saya ingin koreksinya begini. Orang selalu mengkaitkan green tea dengan slimming. Tapi sebetulnya baik green tea maupun yang black tea, asalkan dia tuh real atau nature, sebetulnya itu sama-sama bagusnya. Cuma kan orang biasanya minum black tea cenderung pakai gula gitu ya. Kalau green tea cenderung tidak pakai gula, makanya jadi lebih sehat gitu. Yang kedua, kalau green tea itu lebih encer daripada black tea. Enggak, maksudnya tadi kalau teh juga harus moderasi ya. Maksudnya? Seimbang lah gitu. Iya. Nggak boleh kebanyakan ya? Nggak boleh. Ya, kalau kayak orang Inggris kan minum teh itu udah kayak air putih gitu ya, tapi kan itu juga sebetulnya nggak sehat, karena nanti kemampuan glomerulus tadi itu yang saya bilang didominasi oleh bekasnya teh itu. Nah itu dia persoalannya, aku minum teh itu sekitar kayaknya 80% deh, air putih cuma 20%, itu dia. Nah, harus dirubah. Harus diseimbangkan deh. Ya, karena gitu aja, coba aja bikin eksperimen gitu. Karena kalau saya nih, saya prinsipnya gini,
kalau ini sekedar ilmu untuk nikmat di lidah. Jadi di keluarga saya terbiasa bikin teh itu, orang kalau datang ke rumah saya katanya tehnya di rumah saya enak. Kenapa saya bilang? Karena saya belajar dari nenek-nenek nih. Kalau punya teko yang biasa kita pakai buat tuang teh, kemudian kita jadi teh itu daun teh direbus terus nanti disaring dimasukkan ke teko. Teko yang dipakai buat teh itu kalau sudah habis cukup pakai air panas, digoyang-goyang, dibuang, jangan pernah dicuci pakai sabun. Karena kalau sudah dicuci pakai sabun menghilangkan bau tehnya. Didiemin aja, jadi cukup pakai air panas, dibuang-buang. Nah, perhatikan aja, lama-kelamaan teko itu akan berkerak. Karena bekas teh itu nempel, dan itu tandanya kalau di teko saja bisa berkerak, maka di gigi, di tubuh kita, di usus, dan itu pasti bisa menempel. Makanya kita nggak boleh berlebihan. Tapi kalau di teko, biarin aja. Makin berkerak, makin enak rasa tehnya. Nah, itu rumusnya. Ya, udah ilmu Alvan? Kedokteran, itu ilmu kedokteran jurusan Tegal itu. Ada pertanyaan udah Alvan? Kayaknya dia diam-diam mau nanya nih udah Alvan nih. Lanjut ya. Ini terus tuh dokter. Gimana badannya nggak gede? Tunggu Van itu yang dicemil apaan? Van nyanyian gorengan. Lagi kerja tuh, lihat tuh lagi kerja gua. Ya tahu, emang sambil kerja terus boleh gitu makan gorengan. Sekarang kalau mau cemilan sehat, makanlah umbi-umbian gitu. Dia nggak doyan. Regal. Regal, Bu Dok. Oh, regal. Ya, oke lah. Dia enggak restoran Padang. Makan aja. aja. Yang ditunjukin regal, sampingnya gorengannya nggak ditunjukin. Alvan mah sukanya yang mentah-mentah dia. Nggak biasa gitu, kalau di foto di Instagram mah salad ya kan, tapi sampingnya salad nggak difoto. Ada pertanyaan nggak Kang Icis nih? Kang Icis kayaknya juga ada pertanyaan sebenarnya, cuman diam-diam perhatiin dulu, nunggu ini. Kang, tanya Kang. Nunggu momen. Iya. Sebenarnya ada beberapa klaster lah yang ikut Zoom meeting malam ini. Yang pertama yang pertama yang memang sehat, yang betul sehat lah, yang nggak ada gangguan apa-apa. Jadi dia menerima semua yang kita diskusikan tadi, penjelasan Dr. Kamel itu sebagai informasi. Jadi bisa ya early warning lah ya. Buat mencegah. Pencegahan lah. Tapi juga mungkin ada yang sebenarnya sudah ada yang terasa, dan juga mungkin sudah ada yang nanya yang lain dan sudah dijelaskan oleh Dr. Kamel. Itu yang kedua, Aryo. Yang ketiga mungkin ada yang juga memang sudah terasa dan sudah bertanya, tadi sudah dijelasin oleh Dr. Kamel. Ada juga yang bertanya dan masih banyak pertanyaan yang lain, cuman mungkin karena nggak enak ke yang lain, jadi sudah menyetop pertanyaannya. Mungkin dalam klaster yang keempat ini tadi saya lihat Kang Acil itu masuk ke kelompok ini nih. Nah, puas, silakan kita sama-sama menilai kita masuk yang mana ini. Nah, yang terakhir yang terasa, banyak yang terasa, cuman malu mau tanya. Atau sudah terwakili dengan pertanyaan temannya gitu. Nah, itu tadi klaster ketiga udah itu. Itu yang tadi yang ketiga. Nah, jadi yang keempat ini saran saya ke Dr. Kamel kalau bisa dihubungi Japri. Di Japri itu Kang Acil itu kelihatannya cukup serius ya. Saya juga banyak penyakit. Saya punya diabetes udah lama. Saya punya diabetes 2000 itu udah hampir 18 sudah hampir 18 tahun ya. Jadi tapi dengar tadi Kang Acil nanya, kayaknya cukup serius ya Dr. Kamel ya. Kayaknya cukup serius itu. Ya kalau menurut saya sih memang gini, kalau setelah ini, makanya kenapa saya ambil judul yang hari ini tuh bukan buat nakut-nakutin, tapi justru untuk prepare. Di atas kan ada bahasa di medis tuh bilangnya umur 50 tuh jendela penyakit gitu. Jadi istilahnya umur 50 kayak membuka gerbang, banyak penyakit mulai bermunculan. Kecuali yang kita jaga dan kita memang udah prepare menghadapi itu, jadi kita
justru membuat diri kita supaya nggak sampai membiarkan penyakit itu masuk. Tapi yang udah terlanjur masuk pun masih ada jalannya untuk memperlambat, memperingan, memperbaiki gitu. Kita nggak bilang menghilangkan, tapi ya karena kan kita nggak tahu umur ya, umur Allah yang kasih. Tapi kalau kita diberi umur nggak lama lagi, at least kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita diberi umur masih panjang, ya insya Allah quality of life-nya bisa kita jaga gitu aja. Jadi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan yang mungkin agak privacy atau kurang enak dibahas di sini, ya japri aja. Nanti itu tugasnya Pak Moderator mengumumkan. Nah, jadi poin saya sebenarnya yang dibahas malam ini tuh bukan hanya menarik, tapi penting ya, karena ini kita alami sehari-hari. Jadi saran saya ke Ketum, ke Kang Aryo, ke Kang Tono, kalau bisa dijadwalin lagi kapan kita dengan topik yang sama. Saya pikir juga masih tetap akan menarik kok. Saya yakin masih banyak yang belum tanya. Seri 2 ya, seri 2. Ya, karena mungkin karena waktu. Ya, saya jadi klaster yang terakhir tadi, jadi yang klaster yang kelima tadi Dok, yang punya penyakit, ada yang terasa tapi tidak kebagian waktunya untuk nanya ya. Ya, Nixon ya. Jadi kayak Nixon tuh baru bangun kan. Tono ada tugas tuh Ton ya. Dijadwalin lagi lah. Ya. Jadwalin lagi. Saya tadi mau nanya juga, cuman lihat listing yang mau nanya udah panjang di Aryo, jadi ya udahlah. Setuju. Jadi emang iya setuju, karena menurut saya juga gini, ini kan pembahasannya tuh pembahasan yang sebetulnya sangat luas, tapi punya keterbatasan waktu. Jadi sebetulnya secara penjelasan saya pun tadi, penjelasan presentasinya pun sebetulnya itu masih berupa bukan introduction, tapi berupa halaman awal-awal dari apa yang akan kita bahas ke depannya. Jadi sebetulnya kalau kita bikin seri 2, selain menambah waktu untuk tanya jawab, sebetulnya seri 2 itu saya bisa lebih dalam. Jadi misalnya kayak tadi kan baru nyebutin 10 penyakitnya, tapi gambaran-gambaran masing-masing penyakit, kemudian apa yang dirasa di awal-awal itu harusnya bisa kita jelasin lebih detail lagi. Itu loh. Karena ya itu tadi kan banyak orang yang dibilang normal, tapi sebetulnya dia ada rasa yang nggak aware, itu merupakan gejala awal gitu. Nah, ini mesti Jamil yang absen nih, yang masukin schedule jadwal Jamil ini. Nah, nanti Kang Aryo dijadwalin lagi aja untuk ini. Saya yakin masih banyak lah yang akan bertanya lagi karena kondisi, apalagi sekarang kondisi pandemi gini ya. Halo Dok aja, yuk. Ya, ini kita bersyukur ini kalau ini berbayar, harus bayar berapa kita ke Dr. Kamel ini? Waduh, juta-jutaan itu. Angkanya jadi ini luar biasa. Kalau telemedicine biasanya per jam 500. Waduh. Halo. Ayo lu. Enggak, karena itu memang benar ada telekonsul. Kalau di rumah sakit telekonsul biasanya per jam 500 per pasien gitu biasanya. Ya, mohon nomor rekening Bu Dr. Kamel ya. Bu Dr. Kamel, mohon nomor rekeningnya. Ini sudah tugas kami dari DPP Golkar akan menghubungi. Dan khusus untuk SMA 16 tercinta, makan kita berbagi sharing gitu kan. Asik. Asik. Nah, kalau boleh saya usul ya. Warta masih bangun. Kalau boleh saya usul, ini kan karena ya mungkin terutama yang wanita nih, kalau sampai terlalu malam kan kasihan juga ya kan, keterbatasan juga dengan entah pasangan, kayak halo Dok aja, halo Dok Ton. Kalau saran saya nih, Kang Aryo sama Kang Icis, jadi kalau kita mau bikin seri 2 yang sifatnya juga lebih mendalam, mungkin nggak kita mulainya lebih ya, maksudnya kalau maghrib tuh kan selalu kepentoknya dengan maghrib tadi, maka kita harus habisnya maghrib, habis isya. Jadi kalau mau pagi. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke pagi. Boleh. Di minggu pagi ya, di minggu pagi. Karena minggu paginya mungkin biar udah pada sempat olahraga dan lain-lain. Pilihannya apa? Ya, pilihannya mungkin jam 10. Atau kalau ada yang mau memanfaatkan waktu istirahat siang, jam 1 gitu. Silakan. Nah, 2 sesi yuk. Nah, boleh. Berseri. Tunggu tadi yang nyeletuk 2 sesi siapa ya? Maksudnya sesi pagi, sesi
Terus gue kapan istirahatnya, Warto? Warto itu dia. Besar. Dia tadi mau nanya, udah angkat tangan, tapi kenapa nggak mau nanya tuh dia sekarang? Itu dia tuh. Dia kan memang hit and run tuh dia. Itu udah dijawab sama Kang Icis. Udah dijawab sama Kang Marton Icis. kayak Iis tapi laki, mau nanya tapi nggak jadi, akhirnya nanya. Jadi kita kan ada 5 kelompok tadi tuh. Nah, silakan menilai diri sendiri kita masuk kelompok yang mana. Ntar dulu Kang Icis itu bilang 5 kelompok, kita tanya, Warto denger nggak tadi 5 kelompoknya apa aja? Kelompok 15. Dengar. Dengar nggak? Saya di klaster 3 saya. Oh, klaster 3. Saya ada di klaster 3. Berarti sudah terwakili ya? Iya. Klaster 3 kan yang sudah terwakili. Oh, sudah. Iya. Okay. Itu, Dok, jangan lupa itu di kalau acilnya nggak WA, di WA duluan aja. Ya. Nah, kayaknya serius betul itu. Nanti coba. Iya, tadi makanya saya agak mendetail nanyanya karena kelihatannya emang serius. Cuman mungkin dia nggak ketemu dokter yang cukup sabar untuk menindaklanjuti, atau dia salah. Kan tadi kan bolak-balik katanya ke dokter paru, emang ke dokter paru, apa. betul. Jadi nggak sesuai dengan keluhannya itu. Iya, dadanya sesak, gulanya 300. Dia pikir dadanya sakit itu nggak ada hubungannya gitu. Padahal dia justru sangat berhubungan. Karena gini, di awal-awal kan dia nggak cerita bahwa gulanya itu 300. Dia kan hanya bilangnya dadanya panas. Terus bahkan dia cerita dia ada empedu pun belakangan. Dia cuma bilangnya dadanya panas, sudah di-scan nggak ada apa-apa. Padahal saya nggak ada sakitnya, hasil lab baik-baik aja. Nah, itu sebetulnya itu salah satu bagian tugas dokter ya, untuk makanya saya suka bilang, saya kalau bicara dengan pasien yang pertama kali baru ketemu dengan saya harus menghabiskan waktu minimal 10 menit untuk anamnesa, tanya jawab, setelah itu baru pemeriksaan. Jadi pemeriksaan malah 40%, 60%-nya itu harus tanya jawab. Kenapa? Karena ya itu tadi, kadang pasiennya tuh nggak paham bahwa hal yang penting dia nggak ceritain atau ceritain belakangan. Dia malah cerita yang kayak cuman keluhan-keluhan kecil-kecil gitu ya. Dia nggak tahu bahwa yang paling penting yang dipancing yang belakang itu. Nah, tadi juga saya nemukan Acil beranggapan scan-nya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru setelah dia ngomong, saya ada riwayat batu empedu. Nah, dari situ baru saya, loh itu penting, tapi dia nggak angkat gitu. Dan ternyata dokternya pun nggak ngapa-ngapain terhadap batu empedunya. Bahkan malah dibilang, jangan bangunin macan tidur. Itu yang saya agak heran. Harusnya itu malah digali gitu. Nah, tuh Nixon. Jangan bangunin macan tidur, tau-tau macannya ngamuk gitu kan, susah. Nah. Apalagi baru kaget pasti bilang gulanya 300. Itu pasti ada something wrong dengan either pankreas atau liver, karena itu segitiganya di situ berhubungan. Tuh sama udah Alvan juga begitu tuh, dia diam-diam badannya gede tuh. Touring mulu kerjaannya. Kalau udah Alvan, tanya asam uratnya terakhir periksa berapa itu. Nah, itu dia. Wah, kalau udah bicara asam urat dihubungkan dengan kebiasaan ngemil, kayaknya cocok deh. Bu dokter, karena dia ngemil terus ya? Makan gulai otak nggak ada masalah, Bu dokter. Giliran saya makan kacang rebus malah, sebentar, nggak sampai 2 menit kali, 1 menit. Langsung ngejengking saya. Orang yang udah asam uratnya kronis, itu pasti kepancingnya tuh kacang, emping, kangkung. Emping nggak apa-apa, Bu dokter. Emping nggak apa-apa. Ya, setiap orang punya, setiap orang tuh punya kadar yang beda-beda. Tapi pencetusnya tuh, ya pencetusnya beda-beda. Ada orang yang lebih tercetus oleh emping, ada yang lebih tercetus oleh kacang. Tapi ya itu, kalau udah tahu pencetusnya itu ya jangan mendingan jangan disentuh gitu. Dia hebat, Dok, masih mau makan gulai otak. Itu hebatnya. Iya. Kalau gulai otak itu kan sebetulnya gini. Asam urat tinggi masih sempet touring ke Garut tuh. Yang kaki gue pincang-pincang. Masalahnya gini loh, orang itu kalau asam urat cuman pedulinya soal kakinya sakit atau sendinya terus dikasih obat hilang sakitnya. Tapi yang harus kita khawatir sebetulnya kan lebih ke ginjal. Nah, jadi, gitu.
Iya, kan asam urat itu bisa tinggi karena dia tidak tersalurkan dengan baik. Tidak tersaring dengan baik. Kalau udah Alvan pada saat tinggi minum binahong, emang turun. Ya, betul. Iya, Minum tapi itu herbal kan binahong. cuma sesaat, jadi tidak menyembuhkan Memang penyebabnya. turun. Gitu. Tuh, udah Alvan nggak mau nanya, malu gue yang nanya deh. Jadi Dok, prinsipnya semua yang nggak tersalurkan nggak baik ya? Iya, itu yang nggak tersalurkan nggak baik. Ngomong-ngomong, Nixon jadi jauh apa tidak tersalurkan? Curcol tuh, Nixon. Makanya Nixon mukanya kayak nggak tersalurkan, Son. Dia lagi piknik. Lagi piknik terus digangguin sama kita kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia makanya. Enggak, cuma berdua anak doang. Hah? Berdua anak. Pantesan penyalurannya jadi tersumbat. Pantesan mukanya bete. Liburan nggak ada pasangan ya. Kasihan juga Nixon tuh kan? Ya. Tapi itu ya ngomong-ngomong soal budaya bersepeda, ini saya mau sharing sedikit aja. Waktu itu kebetulan orang Pertamina sih, jadi orangnya kelihatan sehat dan dia medical check up setiap tahun. Tidak ditemukan yang yang aneh-aneh lah selama medical check up itu. Terus dia bersepeda, rutin bersepeda sama teman-temannya, tapi memang ya pokoknya dia rute-rute yang cukup ekstrim lah gitu. Ya tiba-tiba pokoknya lagi bersepeda, satu kali bersepeda, pas lagi betul-betul baru banget istirahat, dia pingsan gitu. Pingsan, dan pas dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong lagi, diagnosanya adalah serangan jantung mendadak. Nah itu saya pernah di pembahasan di seminar gitu. Itu ternyata juga ini yang perlu dicermati, ada juga penyakit akibat olahraga. Jadi itu harus kita sadarin, makanya tadi saya ingatkan lagi, jangan pernah berolahraga dengan memaksakan kondisi, apalagi tanpa persiapan, atau tidak diadaptasikan. Jadi misalnya kayak, mungkin orang ini tadinya nggak olahraga yang sepeda begitu banget gitu, tapi tiba-tiba dia ikut karena sama grupnya gitu bersepeda yang kemudian berpuluhan kilo nanjak dan segala macam, dia tidak mengukur bahwa detak jantungnya sudah melebihi normal gitu. Jadi kan ada ukuran di mana kalau contohnya waktu kita treadmill tuh, kan kita kan selalu sambil diukur sambil di EKG. Pada saat kita tuh pulse-nya atau nadinya dan detak jantung sudah lebih dari 140 harus di stop gitu. Nah itu mungkin saran juga buat yang pada senang bersepeda atau senang berkegiatan yang meningkatkan nadi atau denyut jantung, itu bisa pakai jam yang ada denyut nadi itu loh. Jadi begitu sudah di atas 140 diturunin dulu gitu, baru boleh dilanjutkan lagi. Nah, ternyata itu yang bahaya. Dr. Kamel menjelaskan begitu, padahal Tono baru beli Brompton itu. Bener ya Kang Icis. Ya, hati-hati Ton. Bromptonnya jual sama gue. Kalau Brompton kan sepeda pergaulan ya. Iya betul. Itu sepeda pergaulan. Cyclist si Wahyu itu. Dengerin Kang Icis. Biasanya orang-orang yang pakai road bike itu. Biasanya yang pakai road bike. Kalau yang pakai Sally sih relatif slow lah. Iya, slow. Yang penting ya, foto itu pakai Brompton, nanti terus rame-rame habis selesai sepedaan terus makan di kafe di mana gitu rame-rame, habis itu nambah lagi berat badannya. Nah, biasanya begitu memang. Biasanya begitu tuh. Iya. Jamil. Atau gini aja. Sekarang ketum nih Kak Rio jadwalin kita jalan aja jalan, ayo. Nah, kapan berjalan? Jalan pagi di Senayan, ayo. Kan jauh-jauhan bisa tuh. Nah. Iya, boleh. Setuju tuh, ya. Sekalian nanti kita tanya jawabnya langsung ya sama Bu Dokter. Jadi offline. Ya, offline, sambil duduk, setelah jalan, sambil berjemur, matahari kan sambil berjemur. Makan enak ketupat tuh sayur.
Nah, Om Awai sebagai Ya. itu mesti schedule. Udah tadi kan di depan tadi. Om Awai masih sibuk buat tanggal 4 yuk. Tanggal 4 ada apa nih? Anu Kang, 15 mau reuni. Kelas 1 mau reuni. Iya tuh. Oh. Gabungan IPA sama IPS. Reuni offline? Offline. Itu Dok, off kan? Iya. Di tempatnya Awai. Iya. Kopi darat ya. Butuh penceramah nggak? Kalau butuh Emang nggak dibatasi itu? Tempatnya luas dok, jadi aman. Beberapa teman udah ke sana, terbuka, tidak ber-AC. Reuni yang mantan itu ya. Wes. Yang mana nih? Pakai gaya artis-artis, jadi sebelum masuk disap dulu. Mantan Reman. Pan, gue buka lo Pan. Kenapa? Buka Kenapa reuninya kelas 1 nggak kelas 2 atau kelas 3 ya? Ada sesuatu nih pasti. Nah, aduh, itu. Kang Icis mah gak paham. Tono, penggagas Tono tuh. Duh, apaan panitianya Awai juga. Gue kan menampung, gue menampung. Kalau perlu siraman rohani, gue siap hadir. Icis sudah terbiasa menampung dan menyimpulkan gitu loh. Dari tadi aku perhatiin gitu. Icis kan sudah terbiasa sekarang kan menerima masukan dan menyimpulkan serta menyampaikan press conference gitu Icis. Kita Kang Icis, kita lagi nunggu undangannya nih. Masa ketum sama pembina nggak diundang gitu kan? Iya harus dong. Pembina nggak diundang. Harus. Mana nih? Japri. Jangan buat Tadi negara dalam negara. Masing-masing. Tuh. Jangan bikin negara dalam negara. Tuh kan. Siap. Berarti mantannya harus diundang juga tuh kalau ketum sama sekumnya diundang. Iya. Siapa mantan? Mantannya Nixon. Diundang di pembina tanggal 4 ya kan. Jangan ikut-ikutan kudeta ketum ya. Lagi musim nih kudeta. Apa KLB? Tim baca doa, Jamil nggak diundang. Mesti diundang tuh tim pembaca doa. Nah, makanya. Yang di Amerika tahu nggak KLB? Nah. Nggak nyambung. Apaan tuh? Nah, tahu KLB. Nggak ngikutin berita ini ya. Kudeta Ketua Umum Demokrat. Nah, mestinya minggu depan Kang Icis ngomong nih tentang perpolitikan nih. Nah, itu dia. Iya, boleh nih, Cis. Nah, itu lagi panas nih. Ya, Kang? Kan udah dijadwalin tuh sebenarnya tuh. Kang Icis bosen kali ngomong politik, bosen deh kali. Iya. Kita ngobrol kesehatan aja lah, ngobrol. Ya bosen, kita ngobrol kan kuliner. Gitu. Politik ini apa ada yang diajukan dari SMA 16 untuk 2024? Kalau itu offline aja. Kayaknya semua diminta dukung Kang Icis sudah dapat berapa suara, tapi semua angkatan gitu loh. Ya udah nanti gue pindah dapil ke Jakarta aja deh. Dapilnya pindah. Gue pindah dapil ke Jakarta ya Mel ya. Iya, tapi syaratnya itu dulu semua teman-teman divaksin dulu.